Informatif, baik lagi sama gue Mahtum. Dan kali ini gue bersemangat banget ya. Kelihatan ya bersemangat. Dan gue agak rapi nih, karena hari ini grand launching dari mobil ini, All New Veloz 2021. Ini yang tipe Q TSS, tipe tertinggi nih, yang banyak banget kejutannya, banyak banget surprise-nya. Nanti kita sebutin satu-satu. Makanya pantengin terus videonya sampai akhir. Stay tune. Nah, aduh, gue mulai dari mana ya? Gue jadi lebih excited nih, karena kita semua tahu biasanya Avanza tuh improvementnya gitu-gitu aja gitu. Kali ini nggak gitu-gitu aja, tapi gini-gini aja nggak. Ini lebih bagus, banyak banget surprise-nya. Gue harus bilang ya ahlan wa sahlan lah, welcome. Yang buat yang baru nih kayaknya emang keren banget. Sekarang kita review aja mulai dari bagian atasnya nih. Bagian atas tuh ada logo gede nggak? Ada sini aja. Dari kesini nih kayaknya, tapi yang berubah banget ya. Gue harus sebutin satu persatu kayaknya. Kacanya semuanya, semua desainnya berbeda. Sampai ke kap mesinnya. Kap mesinnya sekarang konsepnya dia ada muscularnya gitu tuh, lekukan. Gua rasa nih ini konsepnya udah nggak cuman LMPV ya, tapi udah kayak model SUV yang zaman sekarang. Tapi gimana pun juga tetap LMPV sih. Oke. Dari sini nih headlampnya tuh dia sudah seamless LED, dan lampu sennya juga dia udah yang sequential, yang lari-lari gitu, jalan-jalan. Jadi memang yang mobil-mobil sekarang kekinian tuh modelnya begitu, dan Veloz udah kayak begitu. Menurut gua keren banget. Nah, ke bagian bawahnya, wah, gue lupa nih, ada detail di sini nih, ada tulisan Veloz gitu. Terus ada krum-kruman gitu di dalamnya, housingnya keren lah menurut gua. Gue nanya tuh, ada welcome light-nya juga. Jadi gue lupa jelasin. Ya, for your information aja. Nah, di sini ada kamera juga nih. Jadi dia sekeliling kameranya lengkap. Jadi kalau mau ngintip-ngintip gampang lah. Nah, ini nih yang gue seru nih. Ini mungkin nggak terlalu diperhatiin, tapi ini penting nih. Tulisan Veloz, fontnya itu jaraknya tuh agak jauh-jauh tuh. Ini ala-ala mobil-mobil mahal. Fontnya itu jaraknya agak jauh-jauh. Walaupun sekilas gue ngelihat kayak Corolla Cross, tapi ini ya kekinian lah. Itu mewakili hasrat-hasrat yang sekarang ada. Nah, di sini ada logo 50, ada logo Q di sana. Gak banyak embel-embel macam-macam. Itu yang bikin mobil ini jadi kerasa lebih mahal juga. Ke bagian bawah sini ada mata kucing. Dia nggak hidup karena nggak bernafas. Di sini ada parking set. Bagasi gede banget Avanza. Karena ternyata sekarang kalau dilipat semua, dia bisa rata lantai full sampai ke depan. Jadi kalau bawa orang sakit bisa. Nah, buat naruh, wah, sini nih penyimpanan ternyata ada di sini nih. Ini ala-ala mobil-mobil kompetitornya ya. Kita nggak usah sebutin nama lah, pakai inisial aja lah, Expander. Jadi sama naruhnya di sini kan. Wah, sekarang saingannya berat nih. Rapi banget penempatannya. Ini kayak mobil-mobil build up dari Thailand. Model-modelnya begini, ada dongkrak dan lain-lain. Lalu di sini ada untuk ngebuka ban. Nih, buat diputer-puter. Oke. Bagian belakang itu sih. Sekarang kita ke dalam aja yuk. Nah guys, sekarang gua ada di bagian interior dari Toyota All New Veloz 2021 Q CVT TSS. Oh iya, buat yang belum subscribe, boleh subscribe. Tekan tombol loncengnya. Di like, di share, di komentar sebanyak-banyaknya. Mau tanya-tanya dulu silahkan aja. Oke, sekarang nih kita mau bahas apa dulu ya? Aduh, gue bingung. Banyak banget soal yang baru. Dia tempat duduk deh. Tempat duduknya dia udah semi bucket, keren. Ini bahannya tuh gue harus buka dikit nih biar kepegang karena ada plastiknya. Oh iya. Dia kombinasi kayak asuransi. Di bagian tengah tuh ada bahan fabric, bolong-bolong gitu modelnya. Nggak bolong sih, maksudnya ada kayak apa ya, titik-titik begitulah ya. Terus di sini ada leader. Gitu, bagus ya. Bagian headrestnya full leather sintetis gitu ya. Ada dua warna gitu, dark white, putih agak kegelap-gelapan sama hitam pastinya. Enak nih, pengaturannya manual, sliding, sama high adjuster. Reclining juga. High adjuster tuh penting loh buat orang setinggi Indonesia kayak gue. Indonesia versi mininya maksudnya, ada juga yang gede soalnya.
Oke, tempat duduknya enak. Untuk seat beltnya dia modelnya yang fix gitu ya, jadi nggak bisa diatur, bandel. Terus door trimnya, wah ini ada ala-ala Veloz dan Avanza lama nih, plastik. Beda mobil ya, karena ini Veloz ya, tapi modelnya kayak gitu. Di sini ada pengaturan untuk power mode dan eco mode. Di sini ada tulisan drive. Di atasnya tuh ada pengaturan untuk angkat telepon dan untuk pengaturan audio nih. Di sebelah kiri untuk pengaturan MID. MID-nya gede banget, dan ketika dihidupin tuh layarnya juga tampilannya kayak, sekali lagi kayak race ya. Tapi dia sudah full color gitu, cakep ini, keren. Dan dia animasinya bisa diganti-ganti gitu, mirip banget sama kayak race. Untuk di sini ada tuas lampu, tuas lampunya dia auto nih, jadi lampu depannya dia sudah bisa auto. Sebelah sini untuk wiper dia sudah intermittent. Oke, dashboardnya full tuh, dia kayak landai gitu, jadi kalau buat naro-naro tuh enak gitu, naro-naro di depan tuh. Nah, ke bagian tengah nih, cluster tengah ada satpamnya. Di bagian tengah nih dia floating. Audionya dia 9 in floating. Ada reminder untuk tanggalnya, ganjil genap. Jamnya juga terlihat mewah menurut gue nih, model-modelnya kayak gini kekinian banget. Ada Android Auto, ada Apple CarPlay, ada Miracast. Untuk koneksi semuanya ada di sini. Terus dia floatingnya benar-benar floating gitu, nggak yang floating tapi belakangnya kembung gede, ini enggak nih. Cakep ya. Ke bagian bawah nih ada AC, kisi-kisi AC nih, ada lampu hazard di tengah, ada list warna silver gitu. Nah, untuk AC-nya dia sudah otomatis, otomatis atau otomatis, wah terbalik wah, otomatis atau otomatis. Dan dia udah auto climate juga. Nah, di sini ada engine start stop, di sini ada untuk reminder seat belt dan housingnya gitu. Di sebelah sini ada silver, tengahnya tuh warna black glossy gitu tuh. Cuma kalau berminyak pasti agak kerasa banget, tapi terasa lebih mewah, jadi agak glowing ya. Nah, untuk tuas transmisinya dia modelnya kayak punya race gitu ya. Ini keren nih kayak gini nih, dan dia sudah CVT, Triptonic, dan bisa dibikin mode manual gitu. Nah, ini lagi nih, ini surprise yang kesekian kalinya, dia sudah electric parking brake. Jadi nggak ada tuh pas berhenti, udah nggak ada. Jadi ini mah pas berhenti, selain electric parking brake, dia juga ada fitur auto hold. Nah, ini yang kalau kita berhenti nih bentar-bentar tuh pencetnya auto hold aja. Jadi nanti pas kita gas dia udah rilis. Nah, ini juga ada surprising lagi nih. Apa itu? Ini tapi ini memang hanya untuk handphone-handphone yang cukup canggih. Dia ada wireless charging. Gila lu, ada wireless charging nggak tuh? Kayak di Camry. Wah, ini sih keren nih. Tinggal taruh di sini langsung ngecas, nggak usah colok-colok lagi. Perpaduan krim susu dan coklat yang lezat dengan kejutan nikmat 2 bola wafernya. Kalau kita keluar jalur, dia bisa bantu ngerem sendiri ketika nanti ada menghindari benturan ke depan. Dia ada reminder juga, warning ketika kita tempat duduk lah. Jadi ini bisa diratain, jadi kayak lu naruh kasur aja gitu. Jadi buat keluarga-keluarga yang bepergian jauh kayak gue nih, gue senang jalan-jalan traveling sama keluarga gitu, buat bisa tiduran di mobil. Wah, ini bisa banget nih, ini cocok banget nih, tanpa harus bawa kasur lagi. Kenapa? Karena kita tinggal tidur di jok yang bisa diratain. Pengaturan ini bisa sliding juga, dan dia nanti untuk ngelipatnya juga dia one touch tumble ya. Dia ada 3 headrest, ada 3 seat belt, jadi cukup aman. Bukan cukup aman lagi, sangat aman lah. Udah 6 airbag dan lain-lain. Gue kayak nggak berasa di dalam Avanza guys. Nah, ini ada yang berbeda dari double blower AC-nya. Kalau yang lama kan gede gitu, dia gundukan ya. Kalau ini enggak, modelnya ada yang bilang kok mirip kayak Calya ya. Sekilas memang mirip, tapi enggak, karena ini betul-betul asli double blower. Tuh, pengaturan di sini, dan untuk arah semburan kanan kirinya juga bisa diatur dari sini nih. Untuk Veloz dia ada RSE, Rear Seat Entertainment. Jadi ada layar monitor di bagian belakang untuk penumpang di bagian belakang kalau mau nonton-nonton. Kalau bawa keluarga cocok banget. Udah bisa ditidurin kayak sofa, kayak spring bed. Ada TV-nya juga, monitor. Wah, ini lengkap banget. Di sini ada casan nih, power outlet 2. Terus ini ada untuk cup holder juga. Karena dia penggerak roda depan, jadi tunneling di bagian tengah ini nggak terlalu besar. Jadi kalau ada orang duduk di bagian tengah, ini udah nggak terlalu ganggu. Masih enak di sini. Nah, sekarang gimana kalau di baris ketiga? Apakah ada perubahan? Nah, ini masih model tegak nih. Gua tarik aja ininya. Gimana sih? Ini model rebah. Lumayan sih rebah. Ininya tuh bisa tinggi banget nih. Cuma karena ini ada plastiknya, gue nggak bisa terlalu naikin. Ini tinggi banget, bisa sampai ke sini.
dan headroomnya masih cukup ya menurut gue. Dengan rambut gue acung-acungin ke atas nih masih cukup. Nah sekarang kita lipat deh. Wah ini sih masih lega. Dengan kondisi di depan dikemundurin banget, apalagi kalau ini agak dimajuin. Wah sesuatu nih, anjay, sesuatu nggak tuh. Lalu ini juga mobil bisa buat bawa car seat karena bisa ada untuk tetheringnya, dia ada tuh top tethernya ya. Lalu di sebelah kiri dan kanan ada cup holder, ada juga di sini power outlet untuk di baris. Depan, samping, belakang, dalam, wah semua udah gue jelasin. Untuk all new Veloz 2021 Q CVT TSS yang paling mahal. Nah ini surprise